Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Rastia Dewi Puji Astuti dengan NIM 721141908. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, di bab 2 ini ada apa aja sih? So, jangan di skip videonya ya. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan lingkungannya. Nah, pada perusahaan dan lingkungannya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, model umum sistem perusahaan. Nah, pada model umum sistem perusahaan ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Yang kedua, aliran sumber daya virtual. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Dan yang keempat, lingkaran umpan balik. Nah, komponen yang pertama yaitu aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini terdiri dari pegawai, bahan baku, dan uang. Kemudian komponen yang kedua yaitu aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini menunjukkan daya virtual seperti data, informasi, serta informasi untuk melakukan keputusan. Nah, komponen yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam mekanisme pengendalian perusahaan ini terdapat 3 unsur. Yang pertama, standar kinerja perusahaan, yang kedua manajemen perusahaan, dan yang ketiga kemampuan mengubah data menjadi informasi. Kemudian komponen yang keempat yaitu lingkar umpan balik. Lingkar umpan balik atau feedback ini berupa data virtual, karena data yang dikumpulkan itu berasal dari perusahaan maupun lingkungannya. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam proses informasi yang menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi tersebut kemudian diberikan kepada manajer. Nah, pada bagian yang kedua ini yaitu perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Nah, ada 8 unsur lingkungan perusahaan. Yang pertama ada pemasok, yaitu orang yang memasok bahan baku, mesin, jasa kepada perusahaan. Yang kedua ada pelanggan. Produk yang dikelola perusahaan akan dipasarkan kepada pelanggan. Yang ketiga ada serikat pekerja, yaitu kumpulan pekerja baik yang terampil maupun yang tidak terampil. Yang keempat ada komunitas keuangan, terdiri dari institusi-institusi keuangan seperti bank maupun institusi pemberi pinjaman. Yang kelima yaitu pemegang saham dan pemiliknya. Nah, mereka merupakan orang-orang yang menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Kemudian mereka juga disebut sebagai pemilik perusahaan. Selanjutnya ada pesaing, yaitu semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan. Selanjutnya ada pemerintah, baik di tingkat nasional maupun provinsi selaku pembuat peraturan. Kemudian yang terakhir yaitu komunitas global, yaitu wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Nah, bagian yang ketiga yaitu aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi yaitu aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian aliran yang jarang terjadi yaitu aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok atau pengembalian barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik hingga manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan selanjutnya ke pelanggan disebut rantai pasokan. Kemudian manajemen rantai pasokan terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama, meramal permintaan pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jalur transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti para pemasok. Selanjutnya ada menerima persediaan, yang kedua mengelola persediaan, kemudian melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melacak aliran sumber daya dari pemasok. Selanjutnya ada sistem elektronik. Nah, fungsi dari sistem elektronik ini yaitu untuk melacak aliran-aliran sumber daya yang berada di dalam rantai pasokan. Kemudian, sistem informasi perusahaan dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berada di dalam manajemen rantai pasokan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan dan sistem. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Namun
namun peranannya sangat penting dalam melakukan operasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Kemudian ada rantai nilai Porter. Dalam rantai nilai Porter ini ada 3 aspek. Yang pertama rantai nilai, yang kedua margin, dan yang terakhir aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Selanjutnya ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Perusahaan dapat memperluas ruang lingkup rantai nilai perusahaannya. Namun, manajemen juga harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dicapai pada saat mengaitkan rantai nilai perusahaan itu sendiri dengan rantai nilai organisasi lain. Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3 dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua keunggulan taktis, yaitu kemampuan mengimplementasikan strategi perusahaan agar lebih baik dari para pesaing lainnya. Yang ketiga ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan proses transaksi maupun proses-proses sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Nah, perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang beroperasi lintas produk, lintas pasar, lintas negara maupun lintas budaya. Nah, dalam menjalankan suatu perusahaan multinasional ini terdapat beberapa kebutuhan khusus, diantaranya yaitu kebutuhan khusus mengenai informasi perusahaan dan kebutuhan khusus mengenai koordinasi perusahaan. Nah, dari kebutuhan koordinasi perusahaan tersebut, maka dapat diambil beberapa manfaat dari koordinasi, diantaranya fleksibilitas, kemampuan untuk merespon perubahan, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar, kemampuan untuk berbagi pengetahuan, mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, tantangan-tantangan tersebut antara lain kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, serta kurangnya dukungan manajemen dari anak perusahaan. Nah, dalam rintangan budaya dan komunikasi terdapat 3 kendala, yaitu pembatasan pembelian serta impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, serta pembatasan komunikasi data. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Nah, dalam manajemen perusahaan ini ada 2 aspek. Yang pertama yaitu dimensi informasi. Nah, dalam dimensi informasi ini ada beberapa dimensi yang dapat menambah nilai suatu informasi tersebut. Di antaranya yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, serta kelengkapan. Selanjutnya ada perencanaan sistem untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. CIO dan CTO merupakan tingkat manajer tertinggi di layanan informasi. Kemudian CIO dan CTO dapat memposisikan informasi merupakan salah satu bagian vital dari unsur atau struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan strategis bagi perusahaan. Nah, rencana strategis ini dibuat oleh komite eksekutif. Nah, setelah rencana dibuat, maka komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan apabila dibutuhkan, maka komite eksekutif akan mengambil tindakan yang sesuai. Nah, yang terakhir yaitu rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan untuk perencanaan strategis area bisnis adalah setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.